Baik, halo semuanya. Di sini saya adalah salah satu kandidat yang lulus seleksi dan melanjutkan tahap self interview, di mana saya telah mendapatkan email dan di dalam email tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di dalam video ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama itu adalah memperkenalkan diri. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Gusti Siregar, biasa dipanggil Ali. Saya dari Universitas Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, di mana nama fakultasnya itu Fakultas Pertanian, dan saya dari jurusan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Saat ini saya adalah mahasiswa yang baru saja masuk semester 2. Baik, di sini eh, pertanyaan berikutnya itu adalah apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Baik, di sini saya izin menjawab. Yang paling saya sukai dari inovasi teknologi dan budaya perusahaan Google adalah cara mereka selalu menggabungkan teknologi canggih plus dampak nyata bagi manusia. Google tidak hanya membuat produk yang pintar, tetapi juga menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya dari pencarian informasi, navigasi, sampai pembelajaran digital. Teknologi mereka terasa dekat dengan kehidupan kita, termasuk untuk kita sebagai mahasiswa. Eh, Budaya berani bereksperimen. Google dikenal punya budaya kerja yang mendorong ide baru, mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Inovasi seperti AI, cloud, dan tools, produktivitas lahir dari lingkungan yang menghargai rasa ingin tahu. Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme di kampus? Di sini saya izin menjawab. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut di kampus, karena peran ini memungkinkan saya untuk membagikan pengetahuan tentang teknologi kepada mahasiswa lain, mendorong penggunaan tools digital untuk belajar dan berkarya, membawa semangat inovasi dan kolaborasi ke lingkungan kampus. Dengan begitu, saya tidak hanya mengagumi teknologi Google, tetapi juga ikut membantu menciptakan dampak nyata melalui edukasi dan komunitas di kampus. Baik, di sini saya akan pertanyaan kedua. Bayangkan kamu membuat sebuah acara test and chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Baik, di sini saya izin menjawab. Untuk acara Touch and Chill, satu kegiatan interaktif yang akan saya rancang adalah Escape Room atau Survive with Google, di mana artinya adalah konsepnya adalah mini escape room santai berbasis teknologi dari Google. Mahasiswa akan dibagi di dalam tim kecil dan masuk ke sebuah skenario ringan dan fun. Misalnya, kalian terjebak di dunia digital tanpa akses manual. Di sini satu-satunya cara keluar adalah menggunakan tools Google. Cara mainnya itu setiap tim harus menyelesaikan tantangan menggunakan produk Google, misalnya
menemukan petunjuk tersembunyi lewat Google Search. Yang kedua, memecahkan teka-teki lokasi dengan Google Maps, berkolaborasi real time di Google Docs, dan menggunakan AI seperti Gemini untuk decode pesan misterius. Yang terakhir itu menyusun strategi lewat Google Calendar dalam waktu terbatas. Kenapa ini berkesan? Ini bukan seminar, ini bukan juga workshop formal, tapi pengalaman bermain bareng teknologi. Dimana menurut saya ini dampaknya itu adalah acara ini membuat teknologi terasa menyenangkan, relevan, kolaboratif, bukan sekedar bukan sekedar aplikasi, tapi alat untuk berpikir dan bekerja sama. Baik, di sini pertanyaan ketiga adalah setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Menceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif dan tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Baik, izin menjawab. Di sini saya ingin menjawab mungkin menjawab dengan pengalaman pribadi saya, di mana saya itu dulu pernah bekerja sebagai salah satu mandor di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan, di mana kita menjadi sebagai mandor itu yang pasti kita memiliki karyawan, di mana karyawan kita ini memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Di situ saya pernah menghadapi sebuah masalah di mana ada salah satu karyawan itu susah sekali untuk melakukan kerja yang bagus. Kerjanya itu ele-elean, kadang kerjanya nggak selesai, tapi dia minta upah yang penuh untuk kerja yang dia kerjakan. Di hari pertama, di saat dia melakukan kesalahan, di situ saya berpikir, oh ini mungkin kalau kita kasih kesempatan tanpa dikasih tahu, mungkin besoknya dia berubah. Tapi sayangnya di hari kedua dia melakukan hal yang sama. Dia melakukan kerja yang nggak jelas, kerjanya ele-elean, dan kerjanya itu tidak produktif di hari kedua. Di situ saya mulai berpikir, di mana di situ saya berpikir seperti ini. Setiap orang itu cara berpikirnya berbeda-beda. Jadi saya berpikir di situ, kalau kita diam aja sebagai mandor, tapi melihat kesalahan itu adalah sesuatu kesalahan yang besar bagi saya sebagai mandor. Jadi di situ saya mencoba menyampaikan kesalahan yang dia perbuat saat itu. Di situ dia nggak terima, tapi saya tetap berpegang teguh bahwa dia itu jelas-jelas membuat kesalahan, dimana di situ dia kerjanya tidak bagus, kerjanya tidak produktif, dan juga dia itu malas-malasan. Jadi di situ saya membuat kesimpulan bahwasanya setiap masalah yang kita lihat, kita tidak boleh diam, dimana kita harus memang berani mengungkapkan kesalahan tersebut, supaya orang tersebut itu tidak semena-mena kepada kita, atau juga tidak mau-maunya aja kepada kita. Sedangkan di situ kita posisinya sebagai mandor, sebagai atasan, yang dimana tugas mandor ini adalah mengatur dimana kerja semua karyawan itu harus memang betul-betul selesai, jangan kerjanya harus produktif dan juga tidak malas-malasan.
mungkin itu yang pengalaman yang saya dapatkan, yang bisa saya sampaikan menurut pengalaman pribadi saya. Yang keempat itu, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Baik, izin menjawab. Di sini dalam 3 bulan pertama sebagai Google Student Ambassador, momen yang paling membanggakan bagi saya adalah ketika mahasiswa mulai memanfaatkan teknologi dari Google dalam aktivitas nyata, seperti mengerjakan teknologi dari Google, seperti mengerjakan tugas bersama, mengatur kegiatan organisasi, atau mengembangkan ide proyek. Pencapaian ini penting karena menunjukkan perubahan pola pikir dari melihat teknologi sebagai sesuatu yang rumit menjadi alat yang membuat mereka berkembang, di mana dampak yang ingin saya sampaikan di dalam kampus itu yang pertama, mahasiswa lebih melek digital ataupun teknologi. Yang kedua, kolaborasi belajar jadi lebih efektif. Yang ketiga itu, teknologi digunakan untuk hal-hal yang produktif. Untuk dampak di luar kampus itu yang akan saya buat, mungkin yang pertama itu, saya bisa membagikan informasi terkait GSA ini kepada teman-teman saya yang berada di kampus lain, ataupun teman-teman saya yang belum mengetahui apa dan bagaimana nanti kalau kita mendaftar GSA di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua itu, mahasiswa dapat berbagi ke komunitas sekitar. Di sini tujuan saya adalah menciptakan perubahan nyata, membuat teknologi terasa dekat, berguna, dan memberdayakan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya sebagai makhluk biasa, saya memohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya berharap dengan jawaban yang saya berikan, saya optimis bisa lulus GSA tahun ini. Saya Ali Gusti Siregar, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.